Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah malam ini kita kembali berjumpa setelah 2 pekan kita libur ya. Memang kita kalau di Masbin kalender pendidikannya itu setiap liburan anak sekolah kita ikut libur. Karena biasanya orang tua ya itu pada ngambil cuti ya dan juga pada safar. Baik, Bapak-bapak yang saya muliakan, kita sekarang setelah menyelesaikan buku metode Asy-Syafi'i jilid Iqra dan juga jilid Tajwid, dan kita sudah membahas jalur Thayyibatun Nasyr secara ringkas ya. Maka malam ini kita akan memasuki perjalanan panjang yang baru, yaitu kita akan mempelajari bersama-sama yaitu buku dari buah karya Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullah ta'ala yang berjudul Tajwid Lengkap ya, yang berjudul Tajwid Lengkap Asy-Syafi'i. Bapak-bapak di sini tentu halamannya sangat banyak ya, bukunya tebal karena memang pembahasan yang beliau paparkan ini luar biasa. Seakan-akan beliau ini menjelaskan dengan rinci terkait hukum-hukum tajwid dari kitab-kitab ulama, kemudian beliau rangkum dan beliau jadikan dalam satu kitab. Untuk metode kita belajar buku ini, Bapak-bapak rahimakumullah, agar tidak bosan, maka kita bagi 2 bagian. Bagian A adalah bagian awal, lalu bagian B itu bagian yang hukum-hukum tajwid praktek. Ya, seperti bagian A, kita akan mulai dari halaman 2, ya, halaman 2, dan seterusnya. Nanti untuk bagian B, kita mulai dari halaman 100-an, ya, yaitu dari makharijul huruf. Dan tentunya, Bapak-bapak rahimakumullah, pelajaran yang akan kita pelajari ke depan, untuk sisi kualitas praktek, akan saya lebih ketatkan lagi sehingga bapak-bapak dituntut lebih sabar ya, dituntut lebih sabar. Baik, bapak-bapak, kita akan masuk ke bagian A dulu ya. Ya, di sini kita masuk kepada halaman yang kedua. Penulis mengatakan Al-Qur'an dan keutamaannya. Yang pertama, definisi Al-Qur'an. Al-Quran adalah kalamullahi ta'ala al-mu'jiz al-munazzalu ala khatamil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitatil amini Jibril alaihi salam al-maktubu fil masahif al-manqulu ilaina bitawatur al-muta'abbadu bitilawatih al-mabdu'u bisuratil fatihah wal makhtumu bisuratin nas. Al-Quran itu artinya, definisinya Bapak-bapak rahimakumullah adalah kalamullah. Al-Quran kalamullah, perkataan Allah. Al-Quran menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kalamullah. Adapun menurut Mu'tazilah, di golongan yang di luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dan itu keyakinan yang batil ya, pemahaman yang keliru yang tidak boleh kita ikuti. Kemudian sebagai mukjizat, Al-Quran Bapak-bapak rahimakumullah adalah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada seluruh anbiya wal mursalin. Ini seluruh para nabi dan rasul, dan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ya, yang termaktub maksudnya yang ditulis Bapak-bapak. Yang ditulis di dalam mushaf-mushaf. Ya, yang dinukil sampai kepada kita secara mutawatir. Kalau dalam ilmu hadis, Bapak-bapak rahimakumullah, mutawatir itu maksudnya adalah ya, hadis itu diriwayatkan lebih dari 10 orang yang terpercaya, ya, 10 orang yang adil,
yang mana tidak mungkin satu generasi tersebut ya ya ini melakukan kedustaan. Sehingga Al-Quran itu diriwayatkan dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dengan mutawatir, yang mana tidak mungkin ada manusia, tidak mungkin ada ulama yang berani berdusta, sehingga valid ya, seperti itu. Kemudian membacanya sebagai ibadah ya, Al-Quran jika kita baca maka dia bernilai ibadah. Ini hanya membacanya saja Bapak-bapak. Berbeda dengan tadabbur. Dengan tadabbur. Kalau tadabbur ini lebih tinggi lagi pahalanya. Pahalanya lebih besar lagi. Ya. Kemudian yang dimulai dengan suratul Fatihah, yang ditutup dengan suratul Nas. Bapak-bapak rahimakumullah, para ulama menyebutkan bahwa penyusunan ya, peletakan urutan surat dari Al-Fatihah hingga surat An-Nas itu sifatnya adalah ya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an yang ada di zaman kita dari Al-Fatihah hingga An-Nas, surat-suratnya, urutan suratnya, urutan ayatnya itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kehendak Rasulullah, bukan juga kehendak para sahabat, tidak. Kemudian Bapak-bapak rahimakumullah, yang kedua, fungsi Al-Qur'an. Penulis di sini mengatakan Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan kepada manusia sebagai pertama nasihat, yang kedua sebagai obat, yang ketiga sebagai petunjuk, dan yang keempat sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Qur'an dari Rabbmu. Ya, Al-Quran Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk kita, Bapak-bapak, untuk orang-orang yang beriman. Bayangkan Bapak-bapak rahimakumullah, ada zat yang maha besar, zat yang maha mencipta seluruh alam semesta ini, ya agar hamba-hambanya tidak tersesat, ya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan atau ya menurunkan Al-Quran ini untuk kita sebagai petunjuk bagi kita. Kemudian sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, Al-Quran itu bisa sebagai syifa, sebagai penyembuh untuk sakit yang ada di dalam hati, penyakit-penyakit hati, dan juga penyakit fisik. Ya, maka kita tidak boleh mengingkari itu. Tidak boleh kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah mengingkari kalau Al-Quran itu bukan sebagai obat. Nggak boleh. Jadi kita harus meyakini Al-Quran itu memang fungsinya adalah kita menggunakannya sebagai obat. Berobat. Ya. Caranya adalah dengan diruqyah. Ruqyah yang paling afdol adalah Bapak-bapak dengan ruqyah mandiri. Ya, ruqyah mandiri. Dan ruqyah bacaan yang paling afdal adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling afdal. Adapun setelahnya itu berdasarkan ya ijtihad para ulama, selama tidak menyelisihi dalil, maka kita boleh membaca ayat-ayat yang disusun oleh para ulama yang berpengalaman di dalam bidang ruqyah. Baik, berikutnya petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Orang beriman, Bapak-bapak rahimakumullah, ketika dia membaca Al-Quran, yang hatinya suci, yang hatinya bersih, ya pasti ada dosanya, tapi dosanya sedikit ya Bapak-bapak. Ketika dia membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan ke dalam hatinya kebahagiaan. Ya, jadi kalau misalkan kita baca Quran
belum ada rasa kebahagiaan di dalam hati kita, maka coba kita perbaiki diri kita, Bapak-bapak ya. Kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, kita perbaiki hubungan kita kepada manusia. Nah, ya. Berarti kalau misalkan kita baca Quran nggak ada kebahagiaan di situ, mungkin kita nggak bisa nangis, ya, atau mungkin kita nggak bisa merasakan ketenangan atau kekhusyuan, berarti ada yang perlu diperbaiki. Ya. Kemudian penulis melanjutkan, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan untuk membimbing manusia menuju jalan keselamatan, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dan petunjuk, serta membimbing mereka menempuh jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim." Yang artinya sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Al-Quran disifatkan oleh Allah di sini sebagai cahaya, nur, wahyu, dan sumber ilmu. Dan kitab yang menjelaskan, yakni Bapak-bapak rahimakumullah, kitab yang menjelaskan di sini adalah Al-Quran itu sebagai kitab yang menjelaskan kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil, ya, itu yang menjelaskan. Dan sebagai pengkoreksi bagi kitab Taurat dan Injil. Kenapa dikoreksi kitab Taurat dan Injil? Sebagaimana yang sudah kita ketahui, Bapak-bapak, kitab Taurat dan Injil itu diubah oleh ahlul kitab, oleh pendeta-pendeta mereka. Kemudian dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Bapak-bapak rahimakumullah, kalau orang-orang yang dia itu ibarat sekarang viralnya itu bahasanya hijrah. Ada orang tadinya hidupnya itu penuh dengan bergelimang dosa. Maka baiknya apabila ada orang hijrah, dia itu memperbanyak baca Al-Quran. Yang pertama kali dia lakukan, dia memperbanyak baca Quran, kemudian dia memperbaiki sholat. Ya, maka ketika dia sudah menempuh cara ini, maka Allah akan memberikan cahaya, memberikan hidayah kepadanya dan menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ya, jadi gitu Bapak-bapak. Nah, makanya untuk para mu'alaf, ya, para mu'alaf, ya ini Bapak-bapak rahimakumullah, seringkali para ulama itu memberi nasihat ya kepada para mu'alaf agar mereka itu pertama kali belajar sholat dan mereka belajar membaca Al-Quran. Mereka mendalami Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 15 sampai ayat 16. Kemudian yang ketiga, Bapak-bapak rahimakumullah, kedudukan dan keutamaan Al-Quran. Penulis mengatakan, semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan yang banyak, Al-Quran adalah kitab mulia yang tidak ada kebatilan padanya. Al-Quran itu enggak ada saling bertentangan, kontradiksi dari ayat yang lain dengan ayat yang lain. Ya. Allah berfirman, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, kitab yang paling agung, kitab yang paling sempurna yang pernah Allah turunkan, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik di depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana, maha terpuji. Surat Fussilat ayat 41 hingga 42. Bapak-bapak, ayat ini menjadi dalil bahwa Al-Quran itu terpelihara dari berbagai kesalahan. Ya, sehingga Bapak-bapak rahimakumullah, orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa malaikat Jibril alaihi salam
itu salah ngasih wahyu, harusnya kalau menurut orang Syiah nih Bapak-bapak ya, menurut orang Rafidhah, Jibril itu malaikat pengkhianat. Harusnya malaikat Jibril kasih wahyunya ke Ali bin Abi Thalib, bukan ke Muhammad bin Abdullah. Nah, ini kedustaan yang mereka karang, ya Bapak-bapak. Oleh karena itu Bapak-bapak, ya orang-orang Syiah itu menolak Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran itu kurang. Yang ada di kita sekarang ini kurang. Ya, nanti menurut keyakinan mereka di akhir zaman Imam Mahdi yang mereka kira itu akan keluar ya dari persembunyiannya membawa 3 kali lebih tebal ya daripada Al-Quran yang kita miliki. Na'udzubillah. Nah ini Bapak-bapak rahimakumullah, kita harus yakin bahwa Al-Quran yang sudah ada di hadapan kita itu sudah komplit, tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada kekeliruan sedikit pun. Kemudian penulis mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, tidak ada yang dapat menandinginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Surat An-Nisa ayat 87. Bapak-bapak rahimakumullah, di antara bukti bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, kita tuh kalau baca nggak pernah bosan. Ya, kalau hati kita bersih nih, bening gitu ya ada dosa-dosa dikit lah gitu ya. Ada dosa-dosa ya, tapi kita lebih banyak pahalanya, insya Allah mudah-mudahan. Ya kita tutup dengan istighfar, terus kita baca, itu kita tuh nggak pernah bosan. Udah khatam sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 20 kali, 100 kali. Kita baca terus nggak pernah bosan. Beda dengan, mohon maaf Bapak-bapak. Ya, misalkan kita udah khatam satu kitab, atau mungkin Bapak-bapak kenal buku akidah yang dikarang oleh Al-Imam Da'wah Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, Al-Usul Ats-Tsalatsah. Itu kita baca kadang udah ngelotok gitu ya, bosan, pengen ganti yang lain. Begitu. Ini kenapa? Karena kitab ini dikarang oleh manusia, sedangkan Al-Quran enggak. Ya, begitu. Kemudian Bapak-bapak rahimakumullah, penulis mengatakan Al-Quran adalah kitab yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang diturunkan oleh Allah yang maha tinggi. Allah berfirman, "Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula." Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Surat Thaha ayat 4. Ayat ini pun jadi dalil, Bapak-bapak rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Ya. Kenapa? Karena Allah itu maha tinggi dan Allah menurunkan Al-Quran. Nah, nggak mungkin Allah itu menurunkan Al-Quran dari tempat yang rendah. Tidak mungkin. Allah itu maha tinggi. Ya. Allah maha besar, Allah maha meliputi alam semesta ini, dan Allah maha tinggi. Dan ini menjadi dalil bahwa sekali lagi Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Berikutnya, Bapak-bapak rahimakumullah, sedikit lagi. Penulis mengatakan Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar. Allah pun berjanji untuk menjaganya dari perubahan tangan-tangan kotor manusia. Ya, Allah sendiri yang berjanji, Bapak-bapak rahimakumullah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tiada seorang nabi pun melainkan ia dianugerahi tanda-tanda kenabian atau mukjizat yang dengannya manusia beriman. Adapun mukjizat yang dianugerahkan kepadaku, yakni Al-Quran, berupa wahyu yang Allah wahyukan kepadaku, dan kelak aku berharap memiliki pengikut yang paling banyak pada hari kiamat. Kemudian dalil yang dibawakan oleh penulis berikutnya adalah Surat Al-Hijr ayat 9. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Inilah Bapak-bapak rahimakumullah, Al-Quran itu dijaga langsung oleh Allah dari langit yang ketujuh.
Tidak ada yang berani yang mengubah isi Al-Quran dengan sengaja. Enggak ada yang berani. Bapak-bapak rahimakumullah. Tidak ada yang berani. Kalaupun mereka berani, pasti tidak lama terbongkar kebohongan mereka, kedustaan mereka terhadap Al-Quran. Pasti. Ya, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi tidak usah ragu ya dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat, bapak-bapak rahimakumullah, ya sifat-sifat Al-Quran. Yang pertama, penulis di sini mengatakan Al-Quran itu adalah kitab yang agung. Ya, Allah berfirman, walaqad ataina kasab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Maksudnya di sini surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah kitab yang penuh hikmah, penuh pelajaran. Ya, Allah berfirman, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yang artinya Yasin demi Al-Quran yang penuh hikmah. Surat Yasin ayat 1 dan 2. Oleh karena itu bapak-bapak rahimakumullah, Al-Quran yang penuh hikmah ini buktinya adalah begitu banyak para ulama berlomba-lomba menyusun kitab tafsir. Ya, ada yang tafsirnya begini, ada yang tafsirnya begitu, ada yang tafsirnya segini, ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang tebal berjilid-jilid. Ini menandakan bahwa Al-Quran ini adalah memang kitab yang penuh hikmah, yang bisa kita ambil banyak sekali pelajaran di dalam kitab tersebut. Yang kemudian yang C atau yang ketiga, Al-Quran adalah kitab yang jelas. Allah berfirman, in huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Surat Yasin ayat 69. Yang keempat atau yang D, Al-Quran adalah kitab yang mulia. Allah berfirman, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf demi Al-Quran yang mulia. Dan juga Allah berfirman, Innahu laqur'anun karim. Dan ini sesungguhnya Al-Quran adalah Al-Quran yang sangat mulia. Surat Al-Waqi'ah ayat 77. Dan terakhir bapak-bapak rahimakumullah, penulis di sini mengatakan Al-Quran adalah kalamullah yang memiliki sifat-sifat yang agung. Maka seorang hamba yang ingin mendapatkan anugerah yang besar darinya sudah seharusnya menghabiskan umurnya dengan membaca, mempelajari, serta mengamalkan kandungannya. Kaum salaf atau generasi pertama umat Islam mendapat pujian dan keridhaan dan kemenangan dari Allah karena menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Bapak-bapak rahimakumullah, biasaan orang-orang soleh zaman dahulu ketika usia mereka menyentuh 50 tahun, ya bapak-bapak, usia mereka menyentuh 50 tahun, mereka itu semakin banyak membaca Al-Quran. Ya, diantaranya adalah Syekh yang kemarin wafat, yang Mufti Saudi, itu dikisahkan beliau menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Ya, 3 hari sekali beliau khatam, 3 hari beliau khatam. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak rahimakumullah, di penghujung hayatnya itu beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan bersama malaikat Jibril 2 kali. Nah, ini menandakan bapak-bapak rahimakumullah, jika usia kita semakin uzur, maka kita nggak boleh jauh-jauh dari Al-Quran. Makanya ya beruntunglah bapak-bapak rahimakumullah yang masih semangat belajar ngaji, masih semangat belajar Al-Quran, ya terus berdoa kepada Allah agar istiqomah, ya. Dan bagi yang usianya masih muda-muda juga jangan mau kalah dengan yang sudah sepuh. Ibaratnya kita yang masih muda-muda nih, yang masih remaja-remaja, ya kita belajar bapak-bapak, belajar mempersiapkan diri. Kemudian penulis mengatakan, dari keterangan di atas kita mengetahui betapa agungnya Al-Quran
yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jadikanlah ia sebagai pedoman hidup kita sebagaimana dilakukan kaum salaf, dan hendaknya kita mengetahui bahwa ia diturunkan untuk 3 tujuan yang mulia. Yang pertama tilawah, yang kedua tadabbur, dan yang ketiga adalah untuk diamalkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk 3 perkara. Yang pertama untuk ta'abbud, untuk beribadah, ya. Dan yang kedua adalah tilawah, untuk dibaca. Dan yang ketiga untuk dipahami makna-maknanya dan untuk diamalkan. Dan ini tidak bertentangan dengan tadi ya, tilawah, tadabbur, dan amal. Dengan dasar ini, marilah kita mengisi hidup kita dengan membaca, mentadabburi, serta mengamalkan Al-Quran. Dengan upaya tersebut, kita berharap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak-bapak rahimakumullah, di antara keutamaan Al-Quran, ya, sebagian para ulama menyebutkan kalau misalkan kita nih, misalkan gini Bapak-bapak ya, kita itu punya kebiasaan baca Quran sehari misalkan 10 halaman. 10 halaman. Taruhlah ini paling sedikit lah kasarannya gitu ya. Lalu kita ini bermaksiat kepada Allah. Entah itu dengan mata atau dengan pendengaran atau dengan lisan ataupun perbuatan. Maka bisa jadi dengan maksiat tersebut, dengan organ tadi yang saya sebutkan, itu berefek dengan kualitas bacaan Quran kita. Yang tadinya baca 10 halaman berkurang, ya, berkurang. Nah, walaupun ini tidak ada dalilnya, Bapak-bapak rahimakumullah, ya, para ulama saleh dan orang-orang soleh, mereka itu ibaratnya kalau misalkan kemarin kelewat, ada hizibnya kelewat, dia qadha, dia ganti di hari besok. Jadi besok baca 20 halaman. Untuk apa Bapak-bapak rahimakumullah? Untuk mengganti atau untuk menggugurkan dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Ya, oleh karena itu Bapak-bapak rahimakumullah, ada asar yang masyhur dari kalangan para ulama, kalau kamu melakukan dosa dengan mata, dengan telinga, maka tutuplah dosa tersebut dengan memperbanyak baca Al-Quran. Ya, kenapa? Karena selain pahalanya besar, Bapak-bapak, ya, asar dari dosa tersebut akan tertutupi dengan ayat-ayat Allah. Ya, dan ini bukan isapan jempol, ya, Bapak-bapak, bukan isapan jempol. Ini sudah dibuktikan oleh orang-orang banyak. Oleh karena itu, Bapak-bapak rahimakumullah, jangan pernah lewatkan hari kita itu tanpa membaca Al-Quran. Mau kita baca dengan mushaf, ini baca dari Al-Quran, atau kita baca dengan hafalan kita, ya, karena Al-Quran itu berkah. Al-Quran itu berkah, Allah akan kasih keberkahan untuk kita kalau kita rajin dan dekat padanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak-bapak rahimakumullah, kita sudah menyelesaikan poin yang A, sekarang kita masuk pada poin B. Di sini Bapak-bapak yang sudah ada kitabnya siapa aja ya? Yang sudah ada bukunya Bapak-bapak ada? Pak Agus ada. Alhamdulillah. Siapa lagi yang sudah punya Bapak-bapak? Kalau belum ada ya nggak apa-apa. Nanti Bapak-bapak bisa pesan ya. Bisa cari di marketplace ya. Kalau Pak Agus yang sudah punya, silakan dibuka halaman 104. Sekarang kita masuk kepada praktek Bapak-bapak rahimakumullah. Cuma karena buku ini tebal, Bapak-bapak, jadi teorinya itu agak panjang lah. Jadi Bapak-bapak harus bersabar ya. Kita masuk pada bab makharijul huruf. Penulis di sini mengatakan bahasan tentang makhraj adalah inti dari ilmu tajwid. Apabila kita mencermati definisi tajwid, maka kita mendapati makna tajwid adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan memberikan hak dan mustahaknya.
Al-Hafidh Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala berkata di dalam Muqaddimah Jazariyah, wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lama idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Yang artinya, inilah muqaddimah. Muqaddimah itu adalah Bapak-bapak, pembukaan yang wajib diketahui para qari. Para qari itu bukan yang suka melantunkan Al-Quran dengan maqamat ya, Bapak-bapak, bukan. Qari itu adalah orang yang sedang baca Quran. Orang yang sedang membaca itu disebut dengan qari. Wajib atas mereka sebelum memulai qiraah untuk mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya supaya bisa melafalkan bahasa yang paling fasih. Bapak-bapak rahimakumullah, ya di antara faedah yang bisa kita ambil dari perkataan beliau ini adalah Al-Quran dipilih oleh Allah dengan bahasa Arab. Kenapa Al-Quran itu Allah pilih dari bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, Bapak-bapak rahimakumullah. Ya, itu ya, bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya dan bahasa yang paling mudah difahami. Ya. Kemudian kita masuk kepada poin pertama di sini, definisi makharijul huruf. Menurut bahasa, kata makhraj atau makharij adalah jamak dari kata makhraj, yang berarti tempat keluarnya sesuatu. Sedangkan menurut istilah, makharijul huruf adalah mahallu khurujil harfi ay zuhuruhu alladhi yanqati'u indahu sautun nutqi bihi fatamayyazu bihi an ghairihi. Yang artinya tempat keluarnya huruf yang padanya berhenti suara dari sebuah lafal pengucapan yang dengannya dibedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Huruf yang di sini dimaksud adalah Bapak-bapak huruf hijaiyah, huruf yang tidak memiliki makna, ya. Karena ada huruf yang dinamakan dengan huruf ma'ani. Kalau dalam nahwu ada huruf ma'ani seperti fi, ala, ya, seperti itu. Fi itu punya makna, ala itu memiliki makna. Sedangkan huruf-huruf hijaiyah, ya, itu adalah huruf-huruf yang dimaksud di sini adalah huruf-huruf yang tidak memiliki makna. Kalau hamzah, ya a, ba, ya ba, ta, ya ta, dan seterusnya. Yang kedua, cara mengetahui makharijul huruf. Untuk mengetahui makharijul huruf ada dua cara, yaitu dengan taskinul harf dan yang kedua dengan tasydidul harf. Cara yang pertama, yakni taskinul harf, adalah mensukunkan huruf, kemudian memasukkan huruf yang berharokat sebelumnya. Contoh seperti ab, as, at, seperti itu. Ab, as, at, seperti itu Bapak-bapak. Dengan kita baca ab, ba itu berarti keluar dari bibir, seperti itu. Cara yang kedua, tasydidul harf, yaitu mentasydidkan huruf, kemudian memasukkan huruf yang berharokat sebelumnya. Contoh, abba, atta, asta, seperti itu. Tapi cara yang paling mudah adalah dengan disukunkan. Penulis melanjutkan, tatkala mengucapkan huruf hijaiyah dengan dua cara tersebut, kita merasakan suara kita tertahan pada sebuah tempat, pada satu titik, maka disitulah makhraj hurufnya. Ya, makanya Bapak-bapak nanti kita akan menyaksikan begitu banyak perbedaan para ulama mengenai jumlah makharijul huruf. Kenapa kok bisa beda-beda? Karena Bapak-bapak mungkin sering dengar ya,
Ya, dari apa yang saya sampaikan, para ulama itu berijtihad dengan tingkat keilmuan yang tinggi yang mereka miliki. Ya, mereka itu menjadikan ilmu praktek ini ke dalam ilmu teori. Begitu. Sehingga sifatnya itu memang subjektif. Sifatnya adalah subjektif. Sehingga kalau ada ilmu itu sifatnya subjektif, ketika ada perbedaan pendapat, maka kita harus berlapang dada. Nggak boleh kita gontok-gontokan. Wah, menurut imam ini makhraj itu segini, yang segitu tuh salah. Nggak bisa begitu. Ya, karena para ulama sudah berijtihad. Ya, mereka kalau salah dapat satu pahala. Nah, kita udah nggak dapat pahala, ya berani-berani menyalah-nyalahkan para ulama, ini namanya kurang adab, ya Bapak-bapak. Baik. Adapun untuk mengetahui huruf mad, masukkanlah sebelumnya huruf apa saja yang diberi harokat yang sesuai, baik itu fathah, kasroh, atau dhammah, lalu perhatikanlah bahwa ia akan berhenti manakala hawa atau aliran udara berhenti dari rongga mulut. Maka ini artinya ia tidak memiliki tempat seperti huruf-huruf yang lain, alias huruf mad itu adalah huruf yang tidak memiliki sandaran. Ya, begitu Bapak-bapak rahimakumullah. Yang ketiga, pentingnya mempelajari makharijul huruf. Bapak-bapak mohon ini ditekankan kepada diri kita masing-masing. Ketika kita sudah belajar kitab besar ini, maka jangan sampai disia-siakan setiap apa yang ditulis oleh penulis. Ya, saya ulangi lagi, yang ketiga, pentingnya mempelajari makharijul huruf. Al-Imam Abu Ja'far Ibnul Badi berkata, wa ana usid taliba bihifdzi makharijul huruf wa sifatiha. Aku berwasiat, aku nasihatin kepada semua penuntut ilmu, kepada orang-orang yang belajar Al-Quran, untuk menghafal makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Dihafalin Bapak-bapak. Gampang ngafalin makharijul huruf itu gampang. Nggak susah. Ya, yang susah itu kita ngafalin perkataan ulama, itu yang susah. Jadi, menghafal makharijul huruf itu nggak mesti Bapak-bapak menggunakan istilah para ulama, nggak mesti. Buat Bapak-bapak yang awam ya, yang kerja, ya bukan mau jadi ustadz, bukan. Ya, gampang ngafalinya. Kalau oh a di sini, h, oh di sini, oh pangkal tenggorokan. Gitu aja gampang. Oh ba ini dari kedua bibir. Kayak gitu. Nggak usah kita menghafal teori yang berat. Ya, kenapa Bapak-bapak rahimakumullah? Karena ketika kita lupa pelafalan, keliru pelafalan, kita bisa terbantu dengan teori yang sudah kita hafal sendiri sebagai pegangan. Ya. Kemudian penulis membawakan perkataan Syekh Muhammad Maki Nasr. Beliau berkata, yang artinya, ini biar cepat Bapak-bapak ya, ketahuilah bahwa bab ini, yakni bab makharijul huruf dan sifat, termasuk bab tajwid yang terpenting. Maka bagi setiap orang yang ingin membaca Al-Quranul Majid, Al-Quran yang terpuji, wajib memperhatikannya, yakni dengan menyempurnakannya. Menyempurnakannya tanpa bila takalluf, bila ta'assuf. Bapak-bapak, nggak usah berlebihan, ya pertengahan, tidak merewehkan, tidak terlalu berlebihan, tapi yang sedang-sedang saja. Ya, waktu itu pernah ditanya Syekh Abdul Karim Silmi Al-Jazairi hafizahullah ta'ala, dia pernah ditanya, ya, buku tajwid apa yang paling bagus Syekh buat kita baca? Syekh, buku tajwid apa yang bagus biar kita bisa baca, kita bisa hafalkan? Beliau bilang, buku tajwid yang paling bagus adalah guru antum. Tuh Bapak-bapak. Antum mencari guru yang paling mutqin. Yang paling mutqin itu
yang menguasai teori dan menguasai praktek dan juga bersanad. Itu yang penting, Bapak-bapak. Karena kalau dapat guru yang model begini, antum itu nggak pusing murojaah. Maksudnya itu apa? Guru itu ya udah jadi ibaratnya apa ya? Buat kita tuh seperti SOP buat kita. Jadi kayak buku panduan tapi hidup gitu loh. Ya. Jadi kita nggak perlu baca kalau kof itu keluar dari pangkal tenggorokan yang menempel pada langit-langit yang lunak. Tapi langsung dipraktekin, kita langsung belajar dari mulut ke mulut. Oh, ya guru yang mungkin tahu muridnya salah, muridnya kurang, muridnya berlebihan. Nah, itu guru-guru yang mungkin, ya. Maka kalau sudah ada dapat guru yang seperti ini, Bapak-bapak, maka ya belajarnya sama dia harus sabar. Ya, belajarnya harus sabar. Kadang ada guru-guru yang modelnya seperti ini tuh galak, ya, galak. Suruh ngulang lagi, suruh ngulang, suruh ngulang lagi, suruh ngulang lagi seperti itu. Ya harus sabar, ya, seperti itu. Kemudian beliau penulis di sini membawakan perkataan seorang ulama Alamuddin As-Sakhawi. Beliau berkata, lil harfi mizanun fala takun taghiyan fihi wa la taku mukhsiral mizan. Yang artinya huruf memiliki timbangan. Timbangannya harus tepat, nggak boleh berlebihan, nggak boleh kurang. Maka jangan Anda melebihkan dan jangan Anda mengurangi timbangan. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, penulis melanjutkan dari pernyataan para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa mempelajari makharijul huruf sangat penting bagi penuntut ilmu tajwid. Oleh karena itu Bapak-bapak rahimakumullah, di antara lemahnya seorang guru Quran ketika dia ditanya, Ustaz, kalau kita biar bagus baca Quran, kita belajar apa sih? Kalau dia nggak jawab, kita belajar makharijul huruf dan sifatnya, maka dia bukan guru yang mungkin. Nah, soalnya apa Bapak-bapak? Ada di sebagian, tidak semuanya, ya, guru-guru ngaji itu fokus kepada irama, fokus kepada makomat, ya, fokus kepada irama irama ini, suaranya biar bagus, vokalnya biar kuat, nafasnya biar panjang. Nah, itu keliru. Ya, saya pernah ditanya, ada orang WA, Ustaz, saya mau belajar makomat. Gitu. Ya, saya nyadar diri juga, Bapak-bapak, ya, suara saya juga jelek gitu. Saya bilang, saya tanya balik, Bapak udah pernah belajar makharijul huruf belum? Belajar sifat-sifat huruf belum? Dia malah balik tanya, Ustadz, makharijul huruf itu apa? Berarti kan orang ini saking awamnya dia nggak tahu Bapak-bapak. Makharijul huruf itu apa, ya, dan juga sifat-sifat huruf itu apa. Nah, berarti Bapak kalau belum paham makharijul huruf dan belum paham sifatul huruf, jangan belajar makomat. Karena memang makomat ini Bapak-bapak ada silang pendapat. Namun kalau saya pribadi, saya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan itu adalah bid'ah fil qiraah. Ya, begitu. Kalau ada orang suaranya bagus, ya, terus dia menyesuaikan misalkan iramanya dengan irama Hijaz, irama Sika, irama Nahawan, maka tidak masalah, ya. Yang jadi masalah itu adalah orang-orang sibuk dengan makomat, udah gitu dia memaksakan dirinya agar bisa persis bacaan seperti itu. Itu yang tidak boleh. Ya, begitu Bapak-bapak. Jadi belajar makharijul huruf dan sifat huruf itu penting, sangat penting. Dan Bapak-bapak harus tanamkan ke dalam diri Bapak semuanya bahwa saya ini harus pasti. Harus. Gimana caranya? Berlatih terus, praktek, 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 praktek. Jangan libur melulu. Prakteknya pas di halakoh doang, ya.
Salah Bapak-bapak rahimakumullah. Harus setiap hari. Baik Bapak-bapak, sedikit lagi, masih ada 5 menit lagi, kita lanjutkan. Penulis mengatakan di samping itu pentingnya mempelajari makharijul huruf tampak pada beberapa poin berikut. A. Menjaga kitabullah dari pengaruh buruk atau pengaruh lahjah atau dialek yang sangat berpengaruh pada perubahan bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran. Dan di antara pengaruh tersebut adalah lahjah. Lahjah itu dialek, logat, Bapak-bapak. Logat. Orang Arab, di antara logatnya, huruf jim dibaca G. Ja. Huruf Qaf dibaca J. Ya, Qohwah, Gohwah. Ya, orang Yaman kalau bilang wajib, Bapak-bapak, wajib, dia bilang wajib. Jim diganti J. Orang Mesir, ya, orang Mesir dan sebagian orang-orang Arab yang terpengaruh dengan lahja Mesir, huruf Qaf diganti dengan G. Qohwah jadi gohwah. As-Saqaf, marga As-Saqaf, ya, jadi As-Segaf. Itu, Bapak-bapak mungkin pernah lihat ya, di pamflet di pinggir jalan tuh para habaib, kalau namanya As-Segaf, itu bukan As-Segaf Bapak-bapak, bukan As-Saqaf, bukan As-Segaf. Ya. Kemudian, ya, di sini disebutkan lahjah Qaf yang diubah menjadi ghain. Ini khusus di Indonesia. Ya, atau makhraj qaf diubah jadi kaf. Ya. Yang kedua lahjah bod diubah menjadi dhad. Di Mesir ada Bapak-bapak. Lahjah di Mesir itu huruf bod diganti dengan dhad. Ya. Bod jadi bol jadi wal seperti itu. Tapi kalau di Indonesia huruf dot diubah jadi apa Bapak-bapak? Huruf bod diubah jadi huruf dal, ya, huruf dal jadi do seperti itu. Yang ketiga lahjah yang mengganti huruf sa dengan huruf sin. Ini banyak Bapak-bapak, mau orang Arab kek, mau orang Indonesia kek, ya, orang manapun, karena huruf sa itu repot bacanya, ya, begitu. Terutama di Indonesia paling sering nih huruf sa diubah jadi sin. Kemudian yang D, menjaga kitabullah dari lahan dan tahrif. Lahan itu kesalahan, tahrif itu pengubahan. Yang menyebabkan perubahan makna dan kerusakan pada makna atau fungsi sebuah kata. Ya, begitu Bapak-bapak. Seperti iyyaka na'budu, iyyaka hanya kepadamu lah. Iyyaka hanya kepadamu lah. Iyyaka cahaya matahari. Alhamdu segala puji. Alhamdu kematian. Ya. Seperti itu, ya. Nah, ini keliru, Bapak-bapak rahimakumullah. Dan yang C, mengenal huruf-huruf mutajanis yang sejenis, mutaqarib yang berdekatan, mutaba'id yang berjauhan, guna mengetahui sebab ada atau tidaknya idgham. Idgham itu ada yang masih ingat nggak Bapak-bapak bahasanya? Idgham itu apa? Idgham itu artinya melebur, ya. Idgham itu artinya melebur. Ya, karena di dalam sebagian riwayat Bapak-bapak ada yang idghamnya idgham kabir. Idgham kabir. Contoh di dalam riwayat Syu'bah an Asim, huruf zal ketemu ta diidghamkan. Ittakhadhu apa namanya? Aduh saya lupa katanya ya. Saya lupa katanya Bapak-bapak rahimakumullah, mohon maaf. Ya, tadi hadir tapi lupa dilupakan ya. Jadi huruf zal diidghamkan ke huruf ta. Kalau kita di riwayat Hafiz tetap dibaca huruf zalnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir Bapak-bapak yang D, mempelajari makharijul huruf dan sifat-sifatnya merupakan inti
bahasan dari ilmu tajwid yang utama bagi setiap para pembaca Al-Quran, bagi setiap orang yang mempelajari Al-Quran. Makanya Bapak-Bapak, pada tahapan pelajaran kita sekarang, saya minta Bapak-Bapak bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh prakteknya, bersungguh-sungguh nanti makharijul huruf itu harus ada perubahan dari kitab sebelumnya. Karena ini kita belajar kitab yang besar, kitab yang tebal. Jadi jangan kitabnya doang yang tebal, ya. Jangan kitabnya doang yang tebal, harusnya ilmunya pun ikut tebal, ya. Ilmunya ikut menyesuaikan. Sehingga bapak-bapak kalau misalkan ditanya, ya ada orang nanya, Bapak lagi belajar apa? Saya belajar tajwid lengkap Asy-Syafi'i. Kitabnya tebal, tapi bacaannya masih jauh dari kata, ya, apa namanya, eh, jauh dari kata yang tidak sesuai dengan buku tersebut. Masih kurang lah bacaan, masih kurang makharijul hurufnya. Baik Bapak-Bapak yang saya muliakan, untuk hari ini kita sampai poin yang ketiga dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk poin yang keempat, yaitu jumlah makharijul huruf. Sampai sini Bapak-Bapak ada pertanyaan dari pembahasan kita tadi? Ritmenya kecepatan nggak Cukup Bapak-Bapak? Ustaz, cukup Ustaz, kapan enggak Ustaz? Saya Oh sering iya, salah di kayak di Al-Araf itu kan ada Musa itu kan saya sering iya, bilangnya Musya gitu. Itu Musya, saya sin sama iya iya, Musa di Al-Araf 140 gitu Ustaz. Ya. iya, Itu betul Ustaz, Bapak. itu aja sih Ustaz. Saya sering Iya Pak Edo. salah-salah di situ Ustaz ya. Nah, Iya. barakallahu fi. Nah, Bapak-Bapak yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Ustadz, Iya Pak Dimas. berarti apa ya? Kalau saya tangkap berarti kita di tahun ini gitu ya mulai ini berarti kita akan lebih istilahnya naik level ya gitu Ustadz. Maksudnya pendalaman akan lebih dalam lagi gitu ya Ustadz. Tentu kalau saya bilang mengulang ya kita akan repetisi ya, pasti akan mengulang gitu ya. Tapi mungkin Iya. Ustadz akan lebih quote unquote akan lebih galak atau lebih akan lebih strict gitu maksudnya Ustadz. Kalau galak sih enggak Pak, tapi paling saya suruh ulang-ulang lagi. Ya masih salah Pak. Enggak, Ya saya maksudnya enggak kayak akan lebih strict ya Ustadz ya. lebih straight betul. Jadi itu yang saya minta Bapak-Bapak bersabar. Kalau misalkan masih salah, saya minta Bapak-Bapak tuh bersungguh-sungguh. Jadi waktu yang kita pakai itu benar-benar bermanfaat ya Pak Dimas dan Bapak-Bapak yang lain ya. Misalkan Bapak-Bapak ini sering nih saya dengar huruf za itu suka dibaca za, nggak sadar. Maka kalau saya tegur, balik lagi ya harus sabar. Za, Pak Afwan bukan za. Ya tadi Pak Edo bilang Pak Edo itu bukan Musa tapi sa. Oh iya Musa. Jadi harus benar-benar diusahakan. Oh ya kemarin Ustadz bilang Musa, sa. Bedanya kalau sa sama sya, kalau sya ada titiknya 3, kalau sa tidak ada titiknya. Seperti itu. Dan Bapak-Bapak rahimakumullah, saya mau ngasih nasihat juga sebagaimana para masyaikh, ada salah syekh yang nasihatin saya juga, Syekh Muhammad hafizahullah taala. Kalau kita berlatih huruf-huruf hijaiyah, kalau kita niatnya untuk menuntut ilmu, ya maka itu berpahala. Jadi Bapak-Bapak daripada ngoceh, ngobrol nggak jelas, Bapak-Bapak latihan di jalan, di motor atau bagaimana, so 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 diulang-ulang begitu, bo itu pahala, berpahala. Pahalanya apa? Pahala baca Quran Ustaz, enggak, pahala menuntut ilmu. Jadi Bapak-Bapak jangan apa ya, jangan remehkan hal-hal yang kecil seperti ini. Ya bisa jadi dengan kita niatkan diri kita untuk memperbaiki bacaan Quran kita, itu menjadi ladang pahala buat kita yang nanti di akhirat
memberatkan timbangan kita dan menutup seluruh dosa-dosa kita. Banyak orang yang nggak tahu, Bapak-bapak. Perkara ini banyak yang nggak tahu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak rahimakumullah, karena sudah pukul 9, maka kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan Bapak-bapak pekan depan sudah bisa menyiapkan bukunya, ya, karena penting, ya. Belajar nggak punya buku, ya jangan, ya, harus ada bukunya. Insya Allah bukunya nggak mahal, lebih mahal pulsa 30 hari Telkomsel. Insya Allah. Baik Bapak-bapak, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.